Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di Garam Podcast. Oke. Ini podcast yang keberapa, Kakak Anissa? Kita kembali lagi bersama Kak Anissa dan Kak Nadia. Ketiga ya? Iya. Jadi ini adalah podcast yang ketiga, teman-teman. Oke, kali ini pakai masker. Ya karena kita beda ya. Kali ini latar kita ada di luar, jadi biasanya kita di studio. Kali ini kita di Chandra Coffee. Ya, kita di Chandra Coffee, jadi kita harus pakai prokes ya. Siap. Oke, spesial hari ini apa Kak? Kita kedatangan tamu ya. Kali ini malam Jumat horor. Wow. Malam Jumat horor ya Kak ya. Oke, ini agak beda banget teman-teman. Jadi kali ini kita topiknya adalah topik sedikit horor gitu ya. Kenapa tuh Kak horornya? Nanti bakal ada yang cerita sih kesini. Oke. Jadi ada yang bakal cerita, berbagi pengalaman ke kita. Berbagi pengalaman ya. Berarti tentang pengalaman dia yang mungkin nantinya bisa jadi pembelajaran buat kita semua gitu ya. Betul. Oke. Langsung aja kita sambut aja Kakak Dewi. Silahkan masuk Kakak Dewi. Halo Kak Dewi. Halo. Oke, Kakak Dewi asalnya dari mana? Saya dari Padang. Oh, dari Padang. Halo teman-teman Padang. Teman-teman Padang. Halo teman Padang. Jadi ya sebelumnya mohon maaf ya logatnya masih kental banget. Jadi bahasa Indonesianya kadang agak susah dipahami. Oh, gitu. Santuy. Kita berarti medok Jawa, dia medok Padang gitu. Sama-sama medok. Oke deh Kak, jadi hari ini berarti kita bercerita ya. Kita akan bercerita, Kakak nanti berbagi pengalaman. Itu tentang apa sih Kak pengalamannya? Jadi ini cerita pas pengalaman saya kuliah. Oh gitu. Kebetulan nih saya satu kuliah sama Nisa. Oh gitu. Iya. Dan jadi kebetulan temen ya. Iya, beda jurusan. Okay. Tapi kita sama-sama mengikuti unit kegiatan mahasiswa. Oh gitu. Dan aku sama Nisa kebetulan satu bidang. Oh kita gitu. Bidang musik gitu ya. Oh gitu. Kayak apa itu? Kok UMKM siapa itu yang UKM. Oh UKM ya? UKM ya. Univ tuh UKM gitu. UKM ya. Oke. Jadi kebetulan ini tuh kita setiap tahunnya ngadain acara LDK Kak. Oh LDK? Iya. Latihan dasar kepemimpinan. Oh. Dan itu semua unit, unit kegiatan mahasiswa atau UKM itu melaksanakan. Oh gitu. Dan untuk kita sendiri itu mengikuti program PSSM. Paduan Suara Seni Mahasiswa. Oh gitu. Kalau paduan suara otomatis paling banyak perempuan dong Kak. Oh iya benar. Iya. Jadi di sini saya menceritakan bahwasanya di UKM kita ini dominannya perempuan. Oh perempuan nih. Jadi ini langsung aja ya Kak, saya cerita ya. Boleh, silakan. Kita tujuannya di sini nggak ada niat apa-apa ya. Bercerita aja ya. Menghargai lah bahwasanya kalau memang dunia gaib ini memang ada. Oh gitu. Awalnya saya nggak percaya Kak. Oh gitu. Cuma semenjak saya di Jogja, saya baru merasa ternyata di dunia gaib kayak gini lebih kental ya dibanding di Padang. Iya. Oh gitu. Saya aja malah sensitif nih baru kerasanya di sini loh. Masa sih? Iya di Padang dulu saya sih masih bodoh amat. Oh. Tapi pernah ngalamin hal-hal gitu? Pernah. Malah saya baru di Jogja. Di Jogja. Ya. Iya. Ampun. Ya ini langsung aja ya Kak saya cerita. Itu gimana tuh awalnya? Berarti kita awalnya dulu ya? Iya. Gimana itu? Jadi awalnya gini Kak, kita PSSM tadi dominannya perempuan. Kita akan melaksanakan LDK itu di salah satu bumi perkemahan di Kaliurang di bawah kaki Gunung Merapi. Oh gitu ya? Ya, di sini saya nggak jelasin tempatnya ya Kak, nggak sensitif nanti kalau kita jelasin ya. Intinya di sana lah gitu ya, di Kaliurang. Intinya di sana lah. Tapi di sini saya menjelaskan orang-orangnya namanya tidak saya samarkan. Soalnya kebetulan saya udah izin sama teman saya buat saya ceritakan. Jadi awalnya gini, kita ikut LDK di salah satu bumi perkemahan di bawah kaki Gunung Merapi. LDK itu apa Kak? Latihan dasar kepemimpinan ya. Oke. Terus? Habis itu kebetulan aku sama Anissa kita ditugaskan untuk sebagai panitia.
Panitia. Iya, Oke. pada saat itu aku semester 3 ya. Mm-mm. Nah, jadi saya panitia, kebetulan saya di situ panitia acara. Mm-mm. Panitia acara berarti otomatis saya dong yang handle acara semuanya. Jadi saya yang ngatur-ngatur tuh adik-adiknya, kakak-kakaknya, oh acaranya ini. Kebetulan kita dari kampus berangkat jam 4. Jam 4 sore. Jam 4 sore Oh, ya, jam betul 4 jam 4 sore. sore. Jadi diperkirakan nyampe di sana sebelum maghrib. Ya. Oke. Untuk perjalanan alhamdulillah kita lancar Kak. Alhamdulillah nggak ada kendala nih, lancar nih. Mm-mm. Blek nyampe di tempat itu sebelum maghrib. Berarti jam berapa tuh? Paling jam jam 5 ya? jam sekitar, 5 jam lewat sekitar dikit jam lah. Habis jam 5 lewat dikit tuh ya udah, karena saya panitia acara, saya kumpulin tuh adik-adiknya sama kakaknya buat ke aula Mm-mm. sama ke ruang khusus penginapan. Jadi di situ ada penginapan, Mm-mm. ada kamar-kamar gitu. Bukan kamar yang ruangan Ruangan khusus ya? wanita. Modelnya khusus kayak pria. joglo gitu, cuman dia tertutup sama yang di Gitu. luar tuh terbuka gitu. Berarti ada 2 ruangan gitu. Nah, Oh. jadi ini ya teman-teman saya kasih gambaran ya. Jadi yang tempat perempuan tuh luas banget, nah tempat laki-laki tuh kecil banget. Tapi itu ruangan los gitu, kayak ruang kosong gitu, tapi ada penutupnya. Oh. Nah, terus yang di sini tuh yang ruang cowok tuh kecil, tapi ada penutupnya juga. Yang satu ada kayak panggung, Mhm. kayak panggungnya tuh kayak ya joglo gitu. Kayak pendopo gitu ya. Pendopo Oh, ya, pendopo pendopo ya. itu maksudku. Jadi kebetulan ada salah satu teman saya namanya Krisna. Jadi karena kita udah nyampenya maghrib ya udah Krisna nih azan nih. Si Krisna nih azan merdu banget suaranya kan. Habis itu ya Masya kita Allah ya. kita sholat berjamaah. Habis sholat berjamaah alhamdulillah lancar. Mm-mm. Habis sholat berjamaah kita makan. Mm-mm. Makan sampai sholat isya. Kita sholat isya lagi. Jadi di gitu. sana kita namanya baru menjelajahi ya, kita juga permisi lah Kak di sana. Ya benar. Habis itu udah sholat isya. Pas sholat isya tuh kita melakukan apa? Acara inti. Oke. Acara itu Berarti udah masuk ke acaranya ya? Ya, ini udah mau masuk acaranya ya. Oke. Pas masuk acara intinya, pada saat itu kita ada juga ngaji. Pembukanya mengaji. Terus penyuluhan tentang materi. Oke. Apa itu tentang leadership atau kepemimpinan. Nah, itu kan dijelasin semua buat peserta-pesertanya gitu. Oke, berarti acaranya gitu. Ya, acara intinya lah. Oke, terus Acara next. intinya tuh sampai jam 9. Alhamdulillah itu tidak ada yang ganjel ya. Nggak ada yang ganjil ya? Pada saat itu Lancar, tidak yang lancar. ganjel. Terus Waktu pada itu ini ya dosen juga ada gitu ya. ya, dosen di sini juga ada. Kebetulan bapaknya juga ngisi acara pada saat itu. Tapi karena beliau habis jam 9 ada acara, jadi dia tidak itu. Beliau nggak ikut apa Sampai menginap acara akhir. atau sampai acara Berarti terakhir. kayak Jadi cuma nengok gitu ya, Ah, nengok acara langsung. anak-anak gitu ya, terus pulang gitu. Oke, terus Habis itu kan udah selesai acara nih. Masuklah acara puncaknya, acara pensi, acara senang-senangnya. oke. Di situ pentas seni kan. Jadi pas pentas seni itu kalau nggak salah jam 10 malam itu udah dimulai. Jam 10 malam udah dimulai. Jadi kita namanya orang, ibarat saya orang luar Jawa dan pada saat itu kita memang nggak percaya kayak gitu sih. Ibaratnya percaya ada, cuma kita ya sejauh ini baik-baik aja. Emang niatnya Jadi di nggak situ. nyangka gitu ya, nggak nyangka ada nggak nyangka. ada Kita begituan gitu nyalain ya. lah api unggun nih. Jadi ini ada lapangan luas. Di depan- tengah-tengahnya kita nyalain api unggun. Pas di api unggun tuh kiri sebelah kanan saya tuh ada pohon kelapa 1 sama 2. Jadi seolah-olah pohon kelapa itu kayak berjajar gitu ya. berjajar. Seolah-olah kayak gerbang gitu. Kayak ada gerbang gitulah ya. Terus nyalainlah api unggun nih. Di depan pohon kelapa tadi, namanya kita orang nggak tahu kan. Oke. Kita nyalain aja. Lah pas kita acara senang-senang, tiba-tiba jam 11 itu ada yang teriak satu orang. Kita kira dia sakit atau kayak mana. Tapi kok makin kesini makin merembet. Dan itu tuh kan wanita semua.
pada sensitif semua. Dan itu pas malam itu sampai jam 1 malam malah kesurupan 20 orang lebih. Ya Allah. Itu pas kalau aku kan waktu itu kan kayaknya udah istirahat nggak sih? Waktu pas jam-jam pada kena itu kayaknya waktu istirahat deh. Jadi udah selesai pensi. Terus habis itu kayak kita isoman gitu, isoma gitu kan, istirahat sholat makan gitu. Sholat apa namanya? Maksudnya istirahat acara udah selesai. Itu kan. Nah, soalnya seingatku tuh gitu. Jadi pas udah yang cewek sana pada istirahat di dalam gitu kan, yang khusus buat cewek. Terus ada yang masih di luar, yang di aulanya itu kan. Nah, waktu itu kan aku mau sholat isya. Oh, berarti kamu gak ikut itu? Yang jamaah Anda, berarti sholat isya. Aku sendiri. Ya. Jadi aku kan waktu itu mau sholat isya kan. Jadi itu ya emang udah jam 11-an, tapi kayaknya udah selesai acara. Terus kan aku mau ke kamar mandi buat wudhu kan. Nah itu. Terus habis itu ketuanya tuh bilang, Nis gitu, manggil aku. Ada apa kak? Akan bilang gitu. Terus kakaknya bilang, Nis di sana aman kan? Hah? Aman maksudnya gimana? Ya aman-aman aja, nggak ada apa-apa kok. Oh ya udah, lanjut ngono gitu. Gini, maaf ya tak potong ya Nisa. Ketika panitia bilang Nis aman kan, itu udah terjadi. Oh, berarti itu udah terjadi. Posisinya berarti kamu lagi di belakang. Sedangkan aku posisi kan karena seksi acara, berarti aku di depan. Itu posisinya udah setengah yang itu. Berarti kamu nggak tahu ya pas itu ya? Berarti sebenarnya pas aku baru keluar itu tuh sebenarnya udah pada ini. Udah pada kena. Oh, aku tahu tuh setelah aku dari kamar mandi, dari toilet itu kan keluar, ada yang teriak, gitu kan. Astagfirullah, apa ini? Nis, tolong jagain yang di dalam. Aku kan baru balik, terus ada yang bilang ke aku lagi kan, ya kakak ketuanya itu bilang, Nis, tolong jagain yang di dalam ya, kayak suruh baca-baca doa, terus suruh pada tenang, jangan takut gitu. Apa sih aku bilang gitu, ya udah aku masuk, guys tidur ya, aku langsung gitu ke dalam tuh, aku langsung bilang gitu. Taunya langsung denger yang teriak dari luar, kan kayak ngeri kan teriaknya gitu, terus jadi ketakutan, di dalam ada yang kena juga. Jadinya karena saking takut. Jadi di dalam Masuk Nisa itu yang ruangannya saya jelaskan tadi. Jadi ruangan cewek tuh. Jadi itu tempat istirahat semua peserta yang perempuan. Jadi maksudnya kata ketua panitia tuh tolong jagain dalam tuh yang di sana. Sedangkan saya posisinya di luar. Ini ibaratnya saya sesi acara nih, otomatis tanggung jawab paling besar dong. Jadi mau nggak mau ibaratnya ikut lah kita nggak bisa kabur gitu. Seketika itu pas kesurupan udah mulai tuh, semuanya cewek udah kesurupan dan kita sebagai panitia wah bingung nih mau gimana. Dosen nggak ada, kebetulan penjaga wilayah tersebut belum ada. Nggak ada. Terus jadi gimana kita itu? Ya sendiri ya, handle sendiri. Itu aja cowok ada yang 2 yang kena. Dua cowok yang kena. Bahkan kita siapa yang mau diselamatin nih? Sampai bingung siapa yang mau diselamatin. Dan pas ketika itu, ini saya sendiri sih ngerasain agak yang ganjel ya. Ketika saat itu saya duduk. Seketika saya diam, tiba-tiba saya tuh nggak tahu kemana. Ada orang nyampe gini, Del, coba kamu ambil mukena, kamu sholat 2 rakaat. Sesudah sholat tersebut, kamu baca 2 kalimat syahadat 3 kali, Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 40 kali. Terus kamu ambil air itu. Air wudu. Air keran. Air keran. Air langsung dari kerannya. Air langsung dari kerannya kamu letakkan di gelas. Pas kamu bacain itu, kamu ibaratnya aku baca nih. Ini misalnya nih. Ini air nih ya tak ambil nih. Tak bacain nih kan. Terus hembusin 3 kali. Udah hembusin 3 kali. Habis itu dia bilang gitu. Ketika kamu hembusin 3 kali, kamu dekatkan ke orang kesurupan tuh. Kamu tarik dari ubun-ubun sampai ke ujung kaki. Ambil sebelah kanan. Nariknya gimana itu? Ya, aku pertama juga shock dong. Ibaratnya aku orang Padang gak tahu apa-apa nih. Apalagi nih tanah Jawa, ibaratnya kita sama aja datang nih ke tempat orang gitu. Yaudah, ya di sini saya mikir. Saya langsung bilang, ya Allah, aku yakin
Kalau seandainya memang ini jalannya buat bikin keadaan tenang, oke aku lakuin. Pada saat itu juga aku langsung ambil air wudhu, aku melakukan apa yang dia suruh nih. Ini udah ada airnya, ini taruhlah air yang udah saya itu. Ambil di tangan, habis di tangan tuh Tepukin ditepukin ke jidat terus gitu. Ditarik dalam artian tuh bukan narik kayak gini. Jadi seolah-olah tuh kita tuh nariknya tuh pakai kayak dada kita tuh kayak tertekan bahkan. Kita tuh tarik bukan narik kayak kayak tenaga gini ya. dalam gitu ya. Iya, kayak tenaga dalam gitu. Tapi kayak gini kita tuh padahal nariknya gini. Tapi kayak kita tuh seolah nariknya tenaga dalam banget. Ada yang ditarik dari dalam gitu ya, ada yang dikeluarin gitu. Dan itu karena itu pertama kali dong dalam hidupku. Dan aku shock dong. Pas aku coba satu, sadar nih. Oh, berarti ini jalan ya. Yaudah, itu tuh kurang lebih ya, aku tuh ngadepinnya 10. 10. Nah, 10 orang yang saya itu bersihin dan itu aku nggak tahu. Padahal aku memang bukan punya kayak gituan enggak. Dan saya pun nggak bisa kayak gitu. Tapi seketika hari itu jadi sensitif. Semuanya bisa pun ya? nampak. Iya, saya tuh bisa lihat Berarti- itu seketika saat itu aku langsung sensitif. Lihat lihat Dan- hal yang nggak bisa dilihat nampak. Dan oleh itu paling manusia dominannya normal gitu ya. Mr. G. Maksudnya gondol. Oke. Dan itu tuh paling banyak Oke. banget. Aku shock dong di situ. Ketika semuanya sudah mulai saya bersihin, saya letakin di ruangannya Anissa tadi. Udah sehat nih, dimasukin ke sana. Tapi di sana tuh saya minta tolong sama teman buat di pagar. Jadi kita masang pagar gaib. Itu siapa yang bisa kayak gitu? Ada. Jadi pas di sini saya kembali lagi ya ke cerita belakang ya. Di sini pas kejadiannya udah kesurupannya masa banget, bapaknya datang. Terus bapaknya saya suruh dia masang pagar gaib buat perempuan di sana. Bapaknya tuh Berarti siapa itu? Bapak bapaknya penjaga. Bapak penjaga. bapak. Berarti Oh. bapaknya penjaga udah datang waktu itu. penjaganya. Lupa saya Oke. bilang di itu. Jadi pas udah mulai, tapi dia tuh datang setelah saya melakukan ritual tadi. Maksudnya saya baca doa itu. Telat Terus dia berarti datang, bapaknya. Terus bilang, Pak, saya minta tolong dipagarin Pak di sana. Jenengan yang punya tempat kan? Ya, dipagarin. Udah dipagarin, yang sehat nih, ibaratnya enggak kesurupan dimasukin ke sana. Tapi yang paling susah yang keluar tuh penari. Jadi ada teman saya, 2 orang, penari sama anak kecil. Tapi pada saat itu saya heran. Saya tuh pokoknya sadar, tapi tangan gini-gini terus. Itu kamu. Oh lihat sendiri kan Nis? Mungkin temen, ini pasti nanti tak share ya sama teman-temannya ikut ngecamp. Pasti tahu dong kalau Kak Dedel nari-nari sendiri. Aku sadar. Ada tapi videonya? Sumpah demi Allah, videonya nggak ada. Oh nggak ada. Cuma pada saat itu aku sadar. Astaga. Ketika kayak gitu tuh kita tuh udah gimana ya? Ketika kejadian tuh nggak mungkin video satu-satu. Oh iya deng. Panik kok ya. Panik banget dong, ibarat ini anak orang nih. Izin nge-camp, tiba-tiba kenapa ya kita dong tanggung jawab gitu. Bener. Dan itu tuh susah banget berhenti. Tapi saya selalu kayak gini terus. Berarti kamu kayak setengah sadar gitu ya. Udah tahu kamu tuh gerak-gerak, aku cuman tuh kamu sadar, nggak cuma bisa kayak gini berhenti. terus. gitu. Tapi nggak bisa berhenti gitu. Udah bisa berhenti. Oh my god. Ini ya yang itu yang saksi Oh. bisunya tuh Krisna. Oh Krisna. Krisna. Oh. Ini besok ya Krisna. Jangan lupa kok komen ya soal kejadian ini. Habis itu pas nari-nari tuh datang bapaknya udah selesai kan. Tapi ada 2. Yang satu penari Jawa juga, tapi beda nih. Tapi dia nggak sadar narinya, tapi dia udah nggak sadarkan diri. Kalau beda saya kan masih sadar. Kalau ini nggak sadar. Terus minta tolong sama bapaknya. Bapaknya langsung diberesin, udah beres tuh yang penari. Ternyata ada anak kecil. Ini anak kecil ini ngeri banget sumpah. Wih. Itu anak kecil enggak? Iya, tapi dia ngerasuki temanku. Astaga.